Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat hadir di majelis yang barokah ini guna melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini menjadi rangkaian amal soleh kita, amal ibadah kita yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita niatkan keberadaan kita di majelis ini dengan niat yang bagus, yang benar. Yang pertama, kita niat i'tikaf di dalam masjid dengan lafaz niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita niat i'tikaf di dalam masjid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita niat thalabul ilmi, ngaji, menambah ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita menunggu datangnya salat Isya berjamaah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian perlu kami sampaikan, kalau kita mengikuti berita ini, Bu Gubernur Jawa Timur telah menetapkan hubungannya dengan penyebaran virus corona. Surabaya dan Malang ini sebagai zona merah. Zona merah itu artinya sudah darurat. Karena apa? Di Malang sudah ada pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Saiful Anwar, dan juga ada yang sakit lagi belum sembuh. Dan itu juga masih banyak kemungkinan ada masyarakat kita yang terkena virus itu tapi tidak merasa. Memang orang kalau kena virus itu katanya ahli ya, itu tidak langsung terasa. Jadi terasanya itu ya beberapa hari gitu. Terus tanda-tandanya itu seperti flu, ya pilek, batuk, sesak, ya sesak napas. Kemudian suhu badan tinggi.
ya 37 derajat ke atas, ya, itu baru terdeteksi, ya. Itu kalau terdeteksi, ya. Kalau enggak, ya kita enggak lapor, ya enggak. Berarti sebenarnya juga sudah ada beberapa yang terpapar virus itu, tapi masih belum terdeteksi oleh aparat. Ya. Untuk itu kita dianjurkan untuk mengantisipasi itu, Jadi ikhtiar bagaimana supaya kita itu aman, ya. Antara lain usaha itu, misalnya di masjid itu dianjurkan untuk menjaga kebersihan, ya, di kamar wudu, kamar mandi, di masjidnya itu sendiri, di halamannya, ya. Kemudian menyediakan peralatan untuk cuci tangan, ya. Cuci tangan dengan air yang antivirus, antibakteri, gitu. Terus ada satu anjuran yang sabillah tidak bisa atau belum bisa melaksanakan, yaitu menggulung karpet. Saya ini pusing kalau karpet sekian banyak ini digulung, ya, nanti diletakkan di mana juga sulit. Apalagi di bawah karpet ini tegelnya tidak sehalus di teras, tegelnya lama, jadi kalau dibuka itu jelek, ya. Jadi banyak masakotnya lah. Untuk itu sementara kemarin, ya, minggu yang lalu, ya, ini karpet ini kita cuci kering, ya dengan obat, ya. Dan kita anjurkan supaya para jamaah kalau ke masjid itu membawa sajadah masing-masing, ya. Supaya tidak, kalau misalnya sakit, tidak menempel ke karpet masjid, ya. Atau kalau karpet masjid misalnya terdapat virus itu, ya, supaya jamaah itu aman, gitu. Kemudian ini di beberapa masjid, ya, yang saya lihat di medsos itu kalau jamaah kita menjaga jarak 1 meter, ya tidak hanya jamaah saja. Jadi untuk menghindari ketularan virus itu, kita dianjurkan untuk menjaga jarak antar orang itu 1 meter, ya. 1 meter. Kemudian tidak salaman, ya. Salamannya seperti salaman orang Sunda, sampurasul, begini aja, gitu. Sebab dengan salaman itu juga bisa menjadi perantara penularan, ya. Kemudian bagi jamaah yang sakit, entah sakit flu apa batuk, gitu, supaya memakai masker, ya, masker. Jadi banyak anjuran-anjuran. Bahkan anjurannya ini sudah dilaksanakan ini. Termasuk, ya, di Jakarta, di Bandung, ya. Itu masjid-masjid itu ditutup untuk sholat jamaah dan sholat Jumat. Jadi masjid tidak menyelenggarakan sholat Jumat, tidak menyelenggarakan sholat berjamaah 5 waktu itu, ya. Nah, ini kami juga sering ditanya oleh para jamaah, gimana Masjid Sabilillah? Kami selalu memantau dan musyawarah, ya, dengan pengurus yang lain. Kalau memang belum gawat darurat, ya,
kita masih menyelenggarakan sholat Jumat, sholat berjamaah. Wong mal-mal juga belum ditutup, masih banyak orang. Masa masjid ditutup untuk sholat jamaah, enggak logis ya, enggak rasional. Ya. Kalau memang mal-mal sudah ditutup, ya baru. Apalagi kalau ada jamaah masjid sabilillah sudah terpapar virus, ya sudah sesuai dengan anjuran tidak sholat Jumat, sholat Jumatnya diganti sholat zuhur di rumah masing-masing. Itu fatwa MUI begitu. Jadi kalau kita mengikuti ya itu sudah benar, ya benar. Sholat jamaah di rumah masing-masing, itu juga fatwa MUI. Ya. Sudah benar. Cuma kita ini kan ahlus sunnah wa jamaah, ya. Ini saya jelaskan. Ini fungsi paham ahlus sunnah wa jamaah yang moderat, ya, Islam moderat. Ya. Itu ya kita ini. Ini khususnya dalam menghadapi virus corona ini ya. Itu ada 3 aliran. Ada 3 aliran. Aliran pertama itu aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah itu pokoknya ini dalam Islam ya. Kalau di luar Islam sudah bukan pembahasan kita. Dalam Islam mengatakan bahwa segala sesuatu itu bisa kita atasi, bisa kita selesaikan sendiri, bisa kita kuasai begitu. Jadi mengandalkan otak. Manusia itu berakal. Segala sesuatu bisa diatasi dengan akal. Gitu. Itu paham Qadariyah. Sebaliknya ada paham sebaliknya ya, namanya Jabariyah. Kalau ada masalah itu sudah serahkan pada Allah, sudah tawakal pada Allah. Ya. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Ya sudah terserah Allah. Ya. Jadi sudah tidak manjur. Di medsos itu kan banyak dianjurkan begini, tidak setuju. Ya. Sudah kami ke masjid saja. Ya. Meskipun masjid tidak jamaah ke masjid, ya. Meskipun masjid tidak Jumat ke masjid saja. Ya. Nanti kalau mati di masjid kan itu husnul khatimah. itu Jabariyah. Kalau kita ahlus sunnah wal jamaah tengah-tengah. Ya. Ya kita tawakal kepada Allah. Tawakal itu dalilnya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minun. Qul katakanlah Muhammad, la yusibana, tidak akan kena musibah kita tidak akan kena musibah illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Huwa maulana, Allah itu adalah Tuhan kita. Falyatawakkalul mu'minun. Ya. Maka hendaklah orang beriman bertawakal. Ya. Jadi tawakal berserah diri pada Allah. Di samping tawakal pada Allah, kita itu ada ikhtiar. Ikhtiar bagaimana supaya kita tidak terjangkit virus corona. Caranya sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran tokoh-tokoh kita, Menteri Agama, Dewan Masjid Indonesia, pemerintah dan sebagainya. Itu ikhtiar. Jadi wajib kita tuh ikhtiar. Setelah ikhtiar maksimal, kita tawakal kepada Allah. Ya. Itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah.
gitu. Jadi ini ikhtiar lahir ya, ikhtiar lahir. Ikhtiar batin apa? Ini saya punya doa maksur ya. Doa maksur. Doa maksur itu doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada zikir atau doa ya, zikir. Sabda Nabi begini, ma min abdin yaqulu fi subahi kulli yaumin wa masa'in kulla lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasa marratin lam yadurruhu syai'un. Siapapun seorang hamba, kita semua ini termasuk hamba, yang mengucapkan tiap pagi dan tiap petang 3 kali, mengucapkan apa? Ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Lam yadurruhu syai'un. Maka hamba itu yang mengucapkan zikir itu tidak akan ditimpa bahaya apapun ya. Jadi pagi membaca 3 kali, sore membaca 3 kali. Kalau pagi membaca 3 kali, siang itu dia akan selamat, tidak akan kena bahaya apapun, insya Allah, termasuk corona. Kalau sore membaca itu, mengucap itu 3 kali, maka malamnya juga tidak akan kena bahaya. Jadi kalau dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore, 24 jam insya Allah kita oleh Allah dihindarkan dari bahaya apapun ya, termasuk ya virus corona ini. Barangkali kita semua sudah hafal ya, itu kan zikir populer. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi kelawan menyebut Allah, menyebut asmani Allah, allazi kang la yadurru ora bahayani ma'asmihi sartane asmane Allah sing rambahyani apa syai'un sesuatu, termasuk corona ini, fil ardi di muka bumi, wala fis sama dan juga tidak di langit ya. Wa huwa lan utawi Allah iku as-sami'u zat kang maha mendengar, al-alimu zat yang maha mengetahui ya. Bismillahirrahmanirrahim la yadur. Mari kita baca bersama-sama ya, sekarang 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan kemudian upaya lahiriah juga, kita dalam waktu 14 hari ini mulai Senin kemarin ya, itu dianjurkan tinggal di rumah ya. Banyak tinggal di rumah, jangan, bahkan acara-acara yang kumpul banyak orang itu dihindari ya. Termasuk rekreasi ya. Itu supaya orang tidak banyak rekreasi ya. Termasuk di Malang ini tempat-tempat rekreasi ditutup ya. Ini dalam rangka upaya lahiriah ya. Bahkan anak-anak diliburkan
Ini bukan libur ya. Ini maksudnya tempat belajarnya dialihkan. Yang biasanya di ruang kelas, ya, di sekolahan, dialihkan di rumah, ya, dengan perantara internet. Ya, sekarang kan canggih ya, jadi bisa sekolah lewat di rumah saja. Bahkan juga banyak karyawan pegawai negeri, ya, itu juga bekerja di rumah. Yang bisa dikerjakan di rumah, ya. Yang tidak bisa dikerjakan di rumah harus di kantor, ya masuk, ya, termasuk pelayanan, ya, pelayanan masyarakat. Jadi banyak upaya-upaya, ya, itu upaya lahiriah, upaya batiniahnya, ya tawakal pada Allah, ya, husnudzon pada Allah. Allah adalah Tuhan Maha Penjaga kita, ya, Maha Penjaga kita, Maha Kuasa, ya, Maha segalanya, yang menjaga kita setiap saat. Kita lanjutkan pada minggu yang lalu, kita sudah mau menginjak ini, sudah menginjak ya. Faslun wala yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin wa syahidai adlin. Ini sudah ya. Jadi akad nikah itu tidak sah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil, ya, yang adil. Itu sudah kita bahas juga dasarnya dari hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Sekarang kita menginjak berikutnya, masih tentang wali dan saksi. Itu ada syarat-syaratnya untuk menjadi wali dan saksi itu. Jadi syarat-syarat wali dan syarat-syarat dua orang saksi dalam akad nikah. Wa yaftakiru lan butuhake, memerlukan sapa al-waliyu wali nikah wasyahidani dan dua orang saksi nikah ila sittati syara'ita. Jadi memerlukan 6 syarat wali dan saksi itu. Yang pertama al-islamu. Syarat pertama adalah Islam. Islam. Kalau ya namanya ini nikah ya. Kalau mantannya Islam, walinya harus Islam, saksinya juga harus Islam. Mantannya ke Islam, terus misalnya ini saksinya atasannya, ini mantannya pegawai negeri, terus minta saksi atasannya, entah kepala bagian atau kepala biro, tapi non Islam. Itu KUA harus jeli itu. Ini agamanya apa? Kalau bukan agama Islam, nikahnya tidak sah. Jadi ini harus Islam. Ini dalilnya ini, salah ini. Liqoulihi ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna lan utawi wong-wong kang iman, wong lanang kang iman, wal mu'minatu lan wong-wong wadon kang iman, ba'duhum
sebagian dari mereka, sebagian ba'du itu sebagian, hum itu dari mukminun mukminat ya. Iku auliya ubak, sebagian dari mereka itu menjadi wali bagian yang lain. Artinya saksi wali, saksi itu harus Islam, mukmin, mukminat gitu. Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, wal bulugh, baligh. Baligh itu isim fa'il, itu orang yang sudah bulugh ya. Kalau bulugh itu masdar, balagha yablughu bulughun, bulugh. Artinya sudah baligh. Baligh itu apa? Baligh itu yang sudah mukallaf. Kalau laki-laki, anak laki-laki sudah mimpi keluar sperma. Apa? Duh, kok enggak nyaut? Sananya mungkin. Di sananya. Balik, jadi balik itu adalah kalau laki-laki itu sudah mimpi basah ya. Kalau wanita sudah menstruasi ya, itu tandanya balik. Jadi anak kecil kok jadi saksi boleh, dia Islam dan sudah balik. Wal aqlu, dan berakal. Orang yang tidak berakal, artinya tidak sehat akalnya, tidak normal, idiot ya. Idiot itu tidak boleh jadi saksi nikah ya, artinya al-aqlu, akalnya sehat. Wal hurriyatu, dan merdeka. Ini dulu ya, dulu masih ada perbudakan, budak itu tidak boleh jadi saksi, tidak boleh jadi wali. Waz-zukurah, dan laki-laki ya. Wali saksi itu harus laki-laki, perempuan tidak boleh ya. Ini fikih ya, fikih. Wal adalatu, lan adil. Ini dijelaskan ya. Adilnya gimana ukurannya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya begini, la nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin. Ya, rawahu Syafi'i. La nikaha, tidak ada nikah atau nikah itu tidak sah illa kecuali biwaliyin mursyidin, dengan wali yang cerdas. Mursyid, Rosyid itu cerdas ya, berakal itu maksudnya gitu. Wa syahidai adlin, dan dua orang saksi yang adil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala fi musnadihi. Jadi Imam Syafi'i, imam mazhab kita, itu adalah juga perawi hadis ya. Kitab hadisnya adalah Musnad Imam Syafi'i, Musnad. Wa qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad itu juga imam mazhab ya, Ahmad bin Hanbal. Ini komentarnya Imam Ahmad, innahu asahhu syai'in fil bab. Innahu, sungguhnya hadis ini
nikah tidak sah tanpa wali yang cerdas dan dua saksi yang adil. Itu asohu, yang paling benar, yang paling sah. Awal asohu syai'in, sesuatu yang paling sah fil bab, dalam bab ini. Ya. Itu dalam kitab beliau dalam Mughnil Muhtaj. Wang adalah illa. Jadi ini ada sudah 6 ya. 1 Islam, 2 balik, yang 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki, yang ke-6 adalah illa, kecuali, ada kecualinya. Illa annahu la yaftakiru nikahul zimmiyah ila islamil wali. Illa, kecuali annahu, sesungguhnya pernikahan itu la yaftakiru, tidak memerlukan sapa nikahul zimmiyah, nikahnya kafir zimmi, ila islamil wali. Jadi kafir itu ada 2 ya. Ada 2 kelompok besar orang kafir. Yang pertama ada kafir harbi. Kafir yang memang memerangi orang Islam, memerangi Nabi, itu kafir harbi. Harbi itu perang ya. Jadi musuhnya Nabi itu kafir harbi. Yang kedua ada kafir zimmi. Kafir artinya tidak Islam, tapi tunduk kepada aturan Nabi. Nabi itu kan di samping Nabi dan Rasul Allah juga kepala negara. Ya. Jadi di Madinah itu kepala negaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian rakyatnya itu macam-macam, tidak hanya Islam saja. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada juga orang-orang musyrik. Ini semua kafir. Tapi mereka itu tunduk kepada aturan Nabi. Mereka juga, kalau orang Islam membayar zakat, ya mereka membayar pajak. Ya. Pajak. Jadi kalau orang zimmi nikah itu tidak memerlukan itu persyaratan itu ya. Walinya harus Islam, harus itu enggak. Wala nikahul amati ila adalatis sayyid ya. Dan juga tidak berlaku nikahnya budak perempuan ya. Al-amah itu budak. Jadi nikahnya budak perempuan itu tidak memerlukan wali dan saksi yang adil ya, maksudnya seperti itu. Saya kira sudah jelas ya persyaratan itu. Kita lanjutkan. Barangkali ada pertanyaan. Nah, sekarang kita membahas siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan itu. Jadi wanita yang menikah itu walinya urutannya siapa? Ya. Ini tidak boleh, misalnya urutan kelima menjadi wali, sementara urutan 1 sampai 4 ada. Itu tidak boleh, tidak sah. Ya. Makanya ini harus urut. Ya. Wa aula wulati al-abu. Jadi orang yang paling berhak menjadi wali nikah itu adalah bapak. Ini kalau ada bapak, lainnya tidak berhak. Ya.
Bahkan kalau bapaknya menolak untuk menjadi wali, itu tidak pindah ke berikutnya. Itu yang akan menjadi wali adalah hakim, ya, hakim. Ketentuannya begitu. Jadi bapak itu adalah wali yang paling berhak, yang paling utama bagi anak perempuan yang mau nikah. Setelah itu kalau wali tidak ada, ab tidak ada, bapak tidak ada, summa jaddu abul ab. Jadi gilirannya yang kedua adalah kakek. Kakek, tapi kakek dari bapak. Bapaknya bapak. Kakek. Bapaknya ibu tidak bisa. Ya. Makanya al-jad itu kakek, abul ab. Bapaknya bapak. Urutannya begitu. Kemudian yang ketiga urutannya summal ahu lil abi wal ummi. Summa kemudian al ahu itu saudara laki-laki. Jadi saudara laki-laki ya. Lil abi wal ummi. Saudara kandung, sebapak seibu. Saudara sebapak dan seibu. Itu maksudnya saudara laki-laki sekandung. Kalau itu tidak ada, pindah berikutnya. Summal ahu lil abi. Saudara laki-laki sebapak. Itu sudah habis ya. Maju berarti ya. Saya kira cukup itu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ini masalah urutan wali siapa saja. Ini sudah kita mulai dari bapak, kemudian kakek, saudara kandung, dan saudara seayah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya. Masalah pernikahan itu kan masalah sehari-hari. Ya. Barangkali kita melihat ada prosesi pernikahan, akad nikah kok tidak benar, ya. Tidak benar. Ya, kalau kita tahu kita dosa, perlu kita luruskan. Ya, misalnya tadi saksinya kok non Islam, meskipun itu ayahnya juga tidak boleh, ya. Wali ayah, mantannya muslimah, ayahnya non Islam, itu tidak boleh. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Mari kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.